Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti biasa saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu tinggal atas diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan di tengah kondisi sekarang ini tetap semangat dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menjagai Bapak Ibu Saudara dalam kesehatan dan memberkati seluruh kebutuhan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kasih setia-Nya. Mari kita langsung membaca kebenaran firman Tuhan ya. Saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semuanya terkait dengan kehidupan orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Roma 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Roma 2 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ini adalah surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma ya, di mana di sana dia memberikan nasihat kepada kelompok Yahudi ya, di mana hukum Taurat itu tidak menyelamatkan ya. Jadi banyak orang di sini yang orang Yahudi yang dilihat oleh Rasul Paulus itu hidupnya itu mengagung-agungkan hukum Taurat, tapi fakta hidupnya itu tidak seperti apa yang mereka gaungkan. Jadi bertolak belakang dengan apa yang mereka omongkan dari sikap mereka, dengan sikap mereka. Beberapa waktu yang lalu saya coba lihat-lihat Instagram gitu ya, anak-anak muda yang sudah mulai menjadi pembicara-pembicara rohani ya, dalam pembicara-pembicara rohani yang singkat dan sebagainya. Saya senang dalam hal semacam itu. Tetapi ketika saya terus mengikuti beberapa, lalu kemudian saya merenungkan tentang raja yang sangat bijaksana sekali, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang begitu bijak. Raja Salomo adalah raja yang sangat dikasihi Tuhan juga. Dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dan dia menulis banyak sekali kitab-kitab Amsal ya, nasihat-nasihat ya, yang sangat bijaksana sekali. Tetapi faktanya di tengah perjalanan hidupnya di masa tuanya, dia jatuh dalam dosa. Daud juga sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang berbicara tentang Tuhan, tentang hukum, tentang Taurat Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dan sebagainya. Bahkan dia adalah seorang pemuji. Dia juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Dan ketika saya memperhatikan perkembangan seperti itu, saya mulai berpikir bahwa ada beberapa orang, bahkan ada yang yang akhirnya berakhir di persidangan karena pelecehan seksual. Jadi orang-orang yang terlalu sering membicarakan tentang hidup kudus dan sebagainya, tapi faktanya ujung-ujungnya ketahuan. Bahkan ada kasus di satu tempat, waktu itu diceritakan kepada saya, dia adalah seorang mahasiswa teologi ya, yang dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika dia praktek di satu gereja, dia biasalah ya, namanya lawan jenis, pasti biasanya pacarnya atau kekasihnya ketemunya di sana. Ketika dia berada di depan banyak orang, dia berbicara masalah kekudusan, berbicara masalah bagaimana cara menangani dosa dan sebagainya. Tetapi di dalam perilakunya, dia berurusan dengan polisi karena menghilangkan nyawa dari kekasihnya yang perempuan. Karena si kekasih sudah hamil. Ketika diminta pertanggungjawaban, dia tidak berani untuk melakukan tidak berani bertanggung jawab, justru dia menghilangkan nyawa kekasihnya. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya teringat beberapa kasus yang seperti itu. Artinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara semuanya.
Setiap kita semuanya bertanggung jawab untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita semuanya bertanggung jawab untuk bisa menjadi terang bagi orang yang di sekitar kita. Tetapi yang menjadi masalah, jangan sampai ketika kita di depan banyak orang ngomong tentang kekudusan, ngomong tentang hidup di dalam hidup menjauhi dosa dan sebagainya, lalu kemudian di belakang kita justru melakukan hal yang sebaliknya, seperti orang-orang yang tertulis di dalam surat ini, ya. Di mana waktu itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat atau kepada mereka yang menjunjung tinggi hukum Taurat, ya. Di sana Rasul Paulus mengingatkan, kalau kamu sebagai orang yang sangat taat kepada hukum Taurat, lalu kenapa kamu justru menodai nama Tuhan dengan perilakumu? Jadi beberapa orang juga banyak sekali yang melakukan hal-hal yang menghujat nama Tuhan, yang mencemarkan nama Tuhan, karena perilakunya berbeda dengan apa yang disampaikan, baik di atas mimbar, di persekutuan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan buat kita semuanya. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Supaya terang kita tetap bersinar di dalam Tuhan bagi dunia. Jadi bagaimanakah engkau, ya, di sini waktu itu, ya, orang Yahudi, ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi yang bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Dalam hal ini, mereka itu pinter. Dalam hukum Taurat memang pinter, tapi dalam hal mengajar orang lain mereka tidak bisa. Karena apa? Karena di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, engkau mengajar jangan mencuri, kamu sendiri mencuri. Jangan berzina, kamu sendiri berzina. Jadi, pintar saja terhadap firman Tuhan itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Yang benar adalah, walaupun pemahaman Alkitabnya pas-pasan, tapi kesaksian hidupnya itu memuliakan nama Tuhan, itulah yang terpenting bagi Tuhan. Dan itulah yang diperlukan oleh dunia ini, karena dunia ini sangat membutuhkan kebenaran Tuhan. Dan kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan harusnya melakukan hal semacam ini. Bukan yang terlihat baik di depan orang, bukan yang terlihat manis di depan orang, itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, itulah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan masalah pengajarannya. Mengajar jemaat dengan benar, mengajar persekutuan dengan benar, itu wajib. Tetapi lebih dari itu adalah perilakunya. Karena apa? Kalau perilaku kita berbeda dengan apa yang kita ajarkan, maka di dalam ayat yang ke-24 kita sama seperti orang penganut hukum Taurat, yaitu oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa, karena perbuatan kita bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara yang baik di hadapan orang tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, mukjizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan sebagainya dalam hidup kita, kita akan tetap dihujat, kita akan tetap dianggap sebagai penghujat nama Tuhan, penghujat kekudusan Tuhan, kalau ternyata sikap hidup kita tidak seturut dengan apa yang kita ajarkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang menghujat Tuhan? Hidup seperti apa yang kita ajarkan di dalam Tuhan. Pastinya kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan terlalu sombong dengan pengajaran, jangan terlalu sombong bahwa seolah-olah kita adalah yang paling suci dan paling benar. Takut akan Tuhan dan jadi saksi, maka kita tidak akan menghujat nama Tuhan. Dari mana Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita selain dari perbuatan hidup kita? Jadi hiduplah seturut dengan apa yang kita ajarkan. Orang tua ketika mengajar kepada anak, tunjukkanlah sikap yang benar
Karena anak biasanya mencontoh sikap atau perilaku orang tua daripada omongan saja. Ketika di kantor juga, apa yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, teman-teman semua sampaikan, jangan hanya berhenti sampai pada mulut saja, tapi tindakan Bapak Ibu Saudara sangat diperlukan. Ketika berbicara kepada jemaat juga, hai para hamba-hamba Tuhan, hai para pelayan firman Tuhan, jangan sampai berhenti hanya di mulut saja, tapi belajarlah untuk senantiasa menyatakannya dalam perilaku kita semuanya. Jadi, baik hamba Tuhan, baik pemberita firman Tuhan, baik itu orang tua, baik untuk para pemimpin di kantor atau di perusahaan, semua kita bertanggung jawab untuk tidak menghujat nama Tuhan dengan perbuatan kita. Jadi, milikilah kerendahan hati, hidup terus di dalam Tuhan, maka Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang telah membimbing kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, di mana yang kami perlukan atau yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami bukan pandai berbicara tentang firman-Mu, bukan pandai berteori tentang hidup kami, tetapi praktek hidup yang memuliakan nama Tuhan dan hidup dalam apa yang kami ajarkan. Itulah yang terpenting dalam nama-Mu Tuhan. Janganlah kiranya kami tergolong orang yang menghujat nama-Mu, tetapi orang yang memuliakan Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Berkati setiap kami dalam kondisi saat ini. Tuhan akan tetap topang kami semuanya. Damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.